Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawakan video tentang time use data analysis atau analisis pola penggunaan waktu dengan PySpark. Nama saya Fadli Ramadan dengan NIM 312310809. Saya membawakan mata kuliah Big Data Program Studi Dekik Marmatika. Dosen Dr. Insinyur Ananto Tri Sasongko MSc. Nah, masuk ke bagian latar belakang dari dataset time use menggambarkan pembagian waktu seseorang untuk berbagai aktivitas harian. Penting untuk memahami keseimbangan antara waktu kerja, istirahat, dan aktivitas pribadi. Yang ketiga, analisis dengan pendekatan data analisis untuk menemukan pola waktu yang efisien. Data set time use merupakan data yang menggambarkan bagaimana individu mengalokasikan waktunya untuk aktivitas seperti tidur, bekerja, belajar, atau bersantai. Analisis ini paling penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana orang menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi. Dalam proyek ini saya menggunakan pendekatan seorang data analisis, yaitu mengolah, membersihkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data untuk menemukan pola dan insight yang berguna. Tujuan dan tools. Tujuannya: 1. Menganalisis lama waktu tiap kategori aktivitas. Yang kedua, menghitung total waktu harian per individu. Yang ketiga, mengetahui persentase waktu tiap aktivitas. Yang keempat, menyajikan hasil dalam bentuk visual grafik. Tools yang digunakan PySpark atau analisis data besar. Yang kedua ada Matplotlib atau visualisasi. Yang ketiga Python atau lingkungan program. Maksudnya 4 tujuan tersebut untuk yang pertama tuh untuk mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan untuk tiap kategori aktivitas. Yang kedua untuk menghitung total waktu per orang per hari. Yang ketiga mengetahui persentase waktu tiap aktivitas dalam satu hari. Yang keempat menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami. Untuk mencapainya saya menggunakan PySpark sebagai alat utama analisis data. Yang kedua Matplotlib untuk visual grafik, dan Python environment atau sebagai yang saya pakai seperti Google Colab sebagai tempat menjalankan analisis. Masuk ke persiapan lingkungan PySpark. Instalasi dan konfigurasi. Instalasi Java 8 dan PySpark 351. 3. Pengaturan Spark Session sebagai inti analisis. Yang keempat, lalu konfigurasi lingkungan agar PySpark bisa dijalankan di Google Colab atau Python environment. Fungsi utamanya menyiapkan sistem agar mampu memproses data besar dan menjalankan operasi analisis secara paralel. Sebelum melakukan analisis, saya menyiapkan lingkungan kerja PySpark. Karena PySpark membutuhkan Java untuk berjalan, maka langkah awalnya adalah menginstal Java 8 dan menambahkan path Java ke variasi lingkungan sistem. Setelah itu, saya menginstal PySpark versi 3.51 dan membuat Spark Session untuk mengatur aplikasi analisis. Tahapan ini penting karena tanpa konfigurasi yang benar, PySpark tidak bisa dijalankan di Python environment. Masuk ke pembuatan dan pembersihan data. Dataset mencakup kolom person ID, date, activity, kategori, minutes. Pembersihan data. 1. Format tunggal, ubah format ke
tipe data, kedua tipe numerik. Pastikan kolom minutes bertipe numerik. Tujuannya data siap dianalisis dengan hasil yang akurat. Setelah lingkungan siap, saya membuat dataset sederhana yang menggambarkan aktivitas 2 orang pada hari-hari tertentu. Kolom-kolomnya meliputi person, ID, date activity, kategori, dan minutes. Kemudian dilakukan pembersihan data seperti mengubah format tanggal menjadi tipe data, type date, dan memastikan kolom minutes bertipe numerik. Tujuannya agar data bisa diproses dan dijumlahkan dengan benar pada tahap analisis berikutnya. Analisis waktu per kategori. Data dikelompokkan berdasarkan kategori aktivitas. Hasil menunjukkan kategori dominan. Work paling banyak, sleep personal paling banyak waktu, aktivitas lain diikuti leisure, education, dan household. Menunjukkan pola umum penggunaan waktu sehari-hari. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis total waktu berdasarkan kategori aktivitas. Saya mengelompokkan data berdasarkan kolom kategori dan menghitung jumlah menit yang dihabiskan di setiap kategori. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas paling banyak menghabiskan waktu adalah work dan personal atau sleep, diikuti oleh leisure, education, dan household. Dari sini bisa disimpulkan bahwa sebagian besar waktu digunakan untuk bekerja dan beristirahat. Masuk ke yang ke-7, analisis waktu per individu per hari. Pertama menghitung total per individu setiap hari. Tujuan untuk melihat keseimbangan aktivitas harian. Total waktu mendekati 24 jam per hari. Perbedaan terlihat pada pembagian aktivitas setiap orang. Kemudian lalu di sini saya menghitung total waktu per individu untuk setiap tanggal. Tujuannya untuk melihat apakah setiap orang memiliki total waktu aktivitas harian yang seimbang. Dan hasilnya terlihat pada kedua individu memiliki total waktu mendekati 24 jam per hari. Namun dengan pembagian aktivitas yang berbeda, individu pertama lebih banyak untuk bekerja, sedangkan individu kedua menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan pekerjaan rumah tangga. Masuk ke visualisasi data yang pertama, menggunakan bar chart grafik batang dengan Matplotlib menampilkan total menit per kategori aktivitas. Hasil visual work dan sleep mendominasi, membantu memahami pola pikir dengan cepat dan jelas. Untuk mempermudah pemahaman hasil analisis, saya menampilkan grafik batang bar chart menggunakan Matplotlib. Grafik tersebut memperlihatkan total menit per kategori aktivitas. Tampak jelas bahwa kategori work, sleep, dan sleep mendominasi menggunakan waktu harian, diikuti oleh aktivitas lainnya. Visualisasi ini membantu memperkuat hasil analisis yang sebelumnya telah dihitung dengan PySpark. Sebelum kesimpulan, kita masuk ke Python, Google Colab, pembuatan ininya. Di bagian pertama, PySpark membutuhkan Java untuk menjalankan PySpark Engine. Di sini Java versi 8 diinstal, kemudian kita set Java Home agar sistem mengenali lokasinya dan menginstal PySpark supaya kompatibel dengan Java 8. Tujuannya untuk menyiapkan lingkungan agar Spark dapat dijalankan dengan benar. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu ke sini. Dan masuk ke membuat Spark Session.
Spark Session adalah titik awal semua operasi di PySpark. App name memberi nama proyek time use analysis. Driver memory dan executor memory digunakan untuk mengatur kapasitas RAM yang dipakai Spark agar proses lebih cepat. Tujuan membuat koneksi utama menjalankan analisis di PySpark. Kita coba. Masuk ke membuat data awal. Membuat data awal. Data dibuat manual menggunakan row. Setiap baris berisi informasi orang, tanggal, aktivitas, kategori, dan lama waktu atau minutes. Data frame dibuat dengan Spark create date frame atau rows. Tujuan membuat dataset simulasi time use untuk dianalisis. Mari kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Dan untuk membersihkan data, pakai toDate mengubah kolom tanggal dari teks menjadi format tanggal asli. Case inting memastikan kolom menit bertipe angka. Hasilnya adalah df clean dan bersih siap analisis. Tujuan memastikan tipe data benar agar bisa dihitung dan dikelompokkan. Nah, mari kita run. Nah, ini hasilnya guys. Lanjut ke analisis total waktu per kategori. Group by kategori untuk mengelompokkan data, penjelasan kategori aktivitas, sum to minutes, menjumlahkan total waktu tiap kategori. Order by minutes. Order by days. Untuk mengurutkan dari yang paling banyak waktunya. Tujuannya untuk mengetahui kategori aktivitas yang paling banyak menyita waktu. Lanjut, analisis total per waktu per hari. Ini kita jalankan. Pengelompokan data berdasarkan person ID dan date menghitung total waktu per hari ini untuk membantu mengecek apakah total aktivitas mendekati jam. Tujuannya untuk menganalisis efisiensi dan distribusi waktu tiap individu. Masuk ke visualisasi total waktu per kategori. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini tujuan untuk data PySpark diubah ke format pandas agar bisa digambar dengan matplotlib ini. Membuat grafik batang total menit per kategori. Dan yang terakhir kita menghitung persentase aktivitas per hari. Ini dia. Windows partition person ID date membuat jendela per individu per hari, total date, total untuk total menit aktivitas dalam satu hari, share untuk persentase waktu setiap aktivitas terhadap total harian. Round digunakan untuk membulatkan hasil 3 angka desimal. Dan jadi kesimpulannya, PySpark berhasil digunakan untuk memproses menganalisis data waktu. Aktivitas utama yang paling banyak memakan waktu adalah work dan sleep. Visualisasi memperkuat hasil analisis dengan tampilan yang mudah dipahami. Proyek ini menunjukkan kemampuan PySpark dalam data processing skala besar dengan efisien. Kesimpulan dari presentasi ini menunjukkan proporsi waktu tiap aktivitas dalam satu hari membantu nilai keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Pertama, PySpark efektif untuk analisis data dan waktu. Yang kedua, aktivitas utama yaitu work dan sleep.
Yang ketiga, peran visualisasi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.